Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel kisah dan cerita histori. Semoga menghibur. Yuk kita mulai historinya. Gelombang radio dari luar angkasa. Apakah ada alien? Selama berabad-abad, manusia telah menatap langit malam dengan rasa ingin tahu yang tak terhingga. Sebuah pertanyaan besar yang telah membayangi pikiran kita. Apakah kita sendirian di alam semesta ini? Sejak zaman kuno, berbagai mitos dan legenda tentang makhluk luar angkasa telah berkembang di seluruh dunia, tetapi tidak sampai abad ke-20, dengan munculnya teknologi teleskop canggih dan penelitian ilmiah yang lebih mendalam, manusia mulai mencari jawaban lebih konkret tentang kehidupan di luar bumi. Tahun demi tahun, misi luar angkasa dan observasi astronomi terus memberikan wawasan baru tentang alam semesta yang luas ini. Namun, di luar penemuan planet-planet yang mungkin mendukung kehidupan, ada satu fenomena yang terus menarik perhatian para ilmuwan dan peneliti, gelombang radio misterius yang datang dari luar angkasa. Gelombang-gelombang ini, yang tampaknya berasal dari tempat yang jauh di luar sistem tata surya kita, telah memicu spekulasi yang menarik. Apakah itu hanya kebisingan alam semesta atau bisa jadi sebuah pesan dari peradaban cerdas yang ada di luar sana? Sinyal radio yang membingungkan. Cerita dimulai pada tahun 1967, ketika seorang mahasiswa pascasarjana bernama Jocelyn Bell Burnell, yang sedang bekerja di Observatorium Radio di University of Cambridge, mendeteksi sebuah sinyal radio yang aneh. Sinyal ini memiliki pola yang sangat teratur dan konstan, yang segera menarik perhatian tim peneliti. Mereka awalnya berpikir itu mungkin adalah gangguan dari perangkat elektronik mereka, tetapi setelah penyelidikan lebih lanjut, mereka menyadari bahwa sinyal tersebut berasal dari luar angkasa, dengan frekuensi yang tidak pernah mereka temui sebelumnya. Sinyal ini dinamakan pulsar, dan penemuannya mengubah cara kita memandang alam semesta. Namun, meskipun pulsar ditemukan dan dapat dijelaskan dengan fenomena fisika yang ada, seperti bintang neutron yang berputar dengan cepat dan memancarkan gelombang radio, masih ada sejumlah sinyal misterius lainnya yang tetap tidak terjawab. Salah satunya adalah sinyal yang dikenal dengan nama WOW. Signal yang diterima pada tahun 1977 oleh teleskop radio Big Ear di Ohio State University. Sinyal ini, yang berlangsung selama 72 detik, begitu kuat dan terarah sehingga tampaknya tidak bisa dijelaskan dengan fenomena alam yang sudah diketahui. Wow! Sebuah kata yang ditulis oleh astronom Jerry Ehman di kertas data teleskop sebagai respons terhadap sinyal tersebut, mewakili kebingungannya dan keterkejutannya. Meskipun berbagai upaya dilakukan untuk memeriksa apakah sinyal itu berasal dari sumber yang lebih dikenal, seperti satelit buatan atau sinyal radar dari bumi, tidak ada penjelasan yang memadai. Sinyal itu tampaknya berasal dari konstelasi Sagittarius, jauh di luar sistem tata surya kita. Meskipun begitu, hingga saat ini, para ilmuwan belum bisa memastikan apa penyebabnya, apalagi membuktikan bahwa itu adalah pesan dari kehidupan cerdas di luar sana. Namun, penemuan ini membuka sebuah babak baru dalam pencarian kehidupan cerdas di luar bumi. Apa yang harus kita pikirkan tentang gelombang radio yang datang dari kedalaman ruang angkasa? Apakah ini hanya kebetulan alam semesta yang acak, ataukah mungkin ada makhluk cerdas yang mengirimkan pesan kepada kita? Teori kehidupan cerdas di luar bumi. Pertanyaan tentang apakah kehidupan cerdas dapat ada di luar bumi bukanlah hal baru. Para ilmuwan telah lama membahas kemungkinan ini melalui konsep yang dikenal sebagai hipotesis mediokritas, yang berargumen bahwa kehidupan di bumi tidak istimewa atau unik. Dalam kerangka pandang ini, bumi hanyalah salah satu planet di galaksi kita yang memiliki kehidupan, dan jika kondisi yang sesuai ada di planet lain, maka kehidupan, termasuk kehidupan cerdas, kemungkinan besar juga dapat berkembang. Bukti pertama bahwa alam semesta mungkin mendukung kehidupan selain bumi datang dari penemuan eksoplanet, planet yang terletak di luar sistem tata surya kita.
Teknologi teleskop modern, seperti teleskop Kepler dan teleskop Spitzer, telah berhasil mengidentifikasi ribuan eksoplanet yang terletak di zona yang dapat dihuni, habitable zone, yaitu daerah di sekitar bintang di mana suhu cukup untuk mendukung keberadaan air dalam bentuk cair, unsur kunci bagi kehidupan seperti yang kita kenal. Beberapa dari eksoplanet ini memiliki kondisi yang mungkin mirip dengan bumi, yang menambah kemungkinan bahwa kehidupan mungkin ada di luar sana. Namun, meskipun para ilmuwan semakin percaya bahwa kehidupan mikroba mungkin umum di alam semesta, pertanyaan tentang apakah ada kehidupan cerdas yang mampu mengirimkan sinyal atau berkomunikasi dengan kita tetap terbuka. Teori Fermi Paradox menjadi bagian dari diskusi ini, yang mempertanyakan mengapa kita belum menerima sinyal dari peradaban cerdas yang mungkin ada. Jika ada miliaran bintang di galaksi kita, masing-masing dengan sistem planet mereka sendiri, dan jika kehidupan cerdas itu mungkin berkembang, mengapa kita belum mendeteksi jejak mereka? Apakah mereka sengaja menghindari kita? Atau apakah kita benar-benar sendirian? Upaya mendeteksi sinyal dari alien. Salah satu upaya terbesar dalam pencarian sinyal dari peradaban luar angkasa adalah proyek SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence. Proyek ini menggunakan teleskop radio untuk mendengarkan sinyal yang mungkin datang dari luar angkasa, mencari pola yang tidak dapat dijelaskan oleh fenomena alam. Selama beberapa dekade, para ilmuwan SETI telah menganalisis sinyal dari berbagai teleskop radio, mencari tanda-tanda kehidupan cerdas. Selain itu, teknologi juga telah berkembang pesat. Proyek Breakthrough Listen, yang diluncurkan pada tahun 2015, merupakan salah satu upaya terbaru yang menggunakan teleskop radio canggih untuk memindai langit dalam pencarian sinyal alien. Mereka memanfaatkan teknologi terbaru untuk mendeteksi sinyal pada frekuensi yang lebih luas, meningkatkan peluang untuk menemukan sesuatu yang tak terduga. Namun, walaupun para ilmuwan telah menganalisis miliaran sinyal radio dari luar angkasa, mereka belum menemukan apapun yang bisa dijelaskan sebagai komunikasi dari makhluk cerdas. Ini membuat pertanyaan besar tetap ada. Apakah kita tidak cukup mendengar atau mencari dengan cara yang benar? Atau mungkin, makhluk-makhluk itu sudah lebih maju dalam teknologi mereka, menggunakan cara-cara yang jauh lebih canggih daripada yang dapat kita bayangkan? Pencarian sinyal alien, proyek SETI dan upaya terbaru. Sejak pertama kali sinyal misterius WOW ditemukan pada tahun 1977, proyek SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, telah menjadi salah satu usaha terbesar dalam pencarian kehidupan cerdas di luar bumi. Namun, meskipun telah melakukan pencarian tanpa henti selama beberapa dekade, para ilmuwan SETI belum menemukan bukti langsung adanya komunikasi dari peradaban alien. SETI dimulai pada tahun 1960 dengan eksperimen yang dilakukan oleh astronom Frank Drake. Pada saat itu, Drake menggunakan teleskop radio Green Bank untuk mencari sinyal radio dari bintang-bintang yang berpotensi mendukung kehidupan. Meskipun eksperimen ini tidak membuahkan hasil, itu menandai awal dari upaya serius untuk mendeteksi kehidupan cerdas di luar angkasa. Namun, keberhasilan besar dalam pencarian SETI datang beberapa dekade kemudian melalui teknologi yang semakin canggih. Di abad ke-21, proyek seperti Breakthrough Listen mengubah cara kita mendekati masalah ini. Breakthrough Listen, yang diluncurkan pada 2015 oleh para ilmuwan dan pengusaha seperti Yuri Milner dan Stephen Hawking, mengumpulkan data dari teleskop radio terbesar di dunia, termasuk teleskop radio Green Bank di Amerika Serikat dan teleskop Parkes di Australia. Mereka menggunakan teknologi untuk memindai lebih dari 1 juta bintang dalam galaksi kita, dengan tujuan mendeteksi sinyal yang mungkin berasal dari peradaban cerdas di luar sana. Upaya terbaru ini tidak hanya berfokus pada pencarian sinyal radio biasa, tetapi juga memperluas ruang lingkup pencarian ke berbagai frekuensi yang lebih luas, yang sebelumnya belum dipertimbangkan. Salah satu pendekatan baru yang mulai dipertimbangkan adalah pencarian pola-pola aneh dalam data yang terkumpul,
seperti pola sinyal yang teratur atau berkepanjangan yang mungkin menunjukkan bahwa mereka berasal dari sumber buatan dan bukan fenomena alam yang acak. Sinyal radio misterius dan teori kehidupan cerdas. Dengan semakin banyaknya sinyal radio misterius yang terdeteksi, banyak ilmuwan yang mulai mengembangkan teori-teori baru mengenai kemungkinan adanya peradaban cerdas di luar sana. Salah satu teori yang banyak diperdebatkan adalah hipotesis Zoo. Hipotesis ini, yang pertama kali diajukan oleh ilmuwan John Abol pada tahun 1973, berpendapat bahwa jika memang ada peradaban cerdas di luar angkasa, mereka mungkin sengaja menghindari interaksi dengan kita. Menurut teori ini, mereka mengamati kita seolah-olah kita adalah spesies yang berada dalam kebun binatang kosmik yang dilindungi oleh suatu prinsip non-intervensi, mirip dengan cara kita mengamati kehidupan liar di bumi tanpa ikut campur. Dalam hal ini, mereka mungkin lebih maju dalam teknologi dan lebih bijaksana dalam memilih untuk tidak menghubungi kita langsung, karena kita mungkin belum siap untuk berkomunikasi dengan mereka. Selain itu, ada juga teori yang lebih pesimistis, yaitu hipotesis penyaringan besar, Grave Filter Hypothesis, yang menyatakan bahwa meskipun kehidupan cerdas mungkin sangat umum di alam semesta, peradaban seperti kita mungkin jarang atau bahkan hampir tidak ada. Penyaringan ini bisa merujuk pada peristiwa-peristiwa yang sangat langka namun menentukan, seperti bencana alam besar, kehancuran ekologis, atau perang nuklir yang menghalangi peradaban untuk berkembang lebih jauh. Dalam konteks ini, penyaringan ini bisa menjelaskan mengapa kita belum mendeteksi sinyal dari makhluk cerdas lainnya. Mungkin tidak banyak peradaban yang berhasil melewati penyaringan tersebut. Namun, terlepas dari teori-teori ini, pencarian sinyal radio dari peradaban alien terus berlanjut. Sinyal WOW, yang pertama kali diterima pada tahun 1977, masih menjadi salah satu misteri terbesar dalam pencarian ini. Meskipun sudah lebih dari 4 dekade berlalu, sinyal ini tetap menjadi teka-teki yang belum terpecahkan. Sinyal itu datang dari arah konstelasi Sagittarius dan memiliki durasi 72 detik, namun tidak ada sumber yang dapat diidentifikasi secara pasti. Apakah itu berasal dari sebuah peradaban alien? Atau apakah itu hanya kebetulan alam semesta yang sangat jarang terjadi? Hingga kini, belum ada jawaban pasti. Sinyal mikrogelombang dan potensi teknologi alien. Beberapa ilmuwan mulai mempertimbangkan kemungkinan bahwa peradaban alien mungkin tidak menggunakan gelombang radio seperti yang kita coba deteksi, tetapi lebih memilih teknologi yang jauh lebih maju. Sebagai contoh, sinyal mikrogelombang atau bahkan sinyal berbasis cahaya laser bisa jadi adalah bentuk komunikasi yang lebih efisien dan lebih canggih daripada gelombang radio yang kita amati. Teknologi laser inframerah atau laser optik memiliki keuntungan karena kemampuannya untuk mentransmisikan informasi dalam jumlah besar dengan sangat cepat dan dengan kehilangan energi yang minimal. Cahaya laser yang dipancarkan dari sebuah peradaban alien bisa sangat kuat dan terfokus, sehingga bisa menempuh jarak yang sangat jauh tanpa kehilangan banyak energi. Salah satu inisiatif yang sedang digagas adalah proyek Breakthrough Starshot yang bertujuan untuk mengirimkan wahana kecil ke bintang terdekat, Alpha Centauri, dengan menggunakan teknologi laser untuk menggerakkan pesawat tersebut. Konsep ini mengindikasikan bahwa laser optik mungkin menjadi cara yang lebih efisien untuk komunikasi jarak jauh antar bintang. Namun, meskipun teknologi ini menjanjikan, tantangan terbesar dalam mencari sinyal semacam itu adalah mendeteksi sinyal dengan kecepatan cahaya di ruang angkasa yang sangat luas. Bahkan dengan teknologi terbaik yang kita miliki, akan sangat sulit untuk membedakan sinyal yang sengaja dipancarkan dari sumber alami yang sangat kuat, seperti supernova atau lubang hitam, yang juga memancarkan energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Apakah sinyal yang kita dengar adalah sinyal dari peradaban alien? Saat ini, kita masih berada dalam tahap yang sangat dini dalam pencarian kehidupan cerdas di luar bumi. Setiap sinyal radio atau pola yang tidak dapat dijelaskan
adalah sebuah misteri yang menunggu untuk dipecahkan. Para ilmuwan terus bekerja keras untuk membedakan antara kebisingan alam semesta dan sinyal yang mungkin berasal dari peradaban cerdas. Namun, mungkin salah satu aspek yang paling menantang dalam pencarian ini adalah memahami apa yang kita anggap sebagai komunikasi. Kita cenderung berpikir bahwa komunikasi alien akan serupa dengan komunikasi manusia, menggunakan gelombang elektromagnetik dalam bentuk yang kita kenal, seperti radio atau cahaya. Namun, jika peradaban luar angkasa jauh lebih maju daripada kita, mereka mungkin menggunakan bentuk komunikasi yang sangat berbeda, yang bahkan mungkin belum dapat kita bayangkan. Kehidupan cerdas di luar bumi, jika memang ada, mungkin sudah sangat berbeda dari kehidupan yang kita kenal. Mereka mungkin tidak mengirimkan sinyal melalui cara yang kita pahami. Mereka mungkin tidak berkomunikasi dengan cara yang kita harapkan, atau bahkan mereka mungkin sudah ada begitu lama sehingga mereka sudah menggunakan teknologi yang jauh lebih canggih dari yang kita bayangkan. Kesimpulan, masih banyak yang harus ditemukan. Pada akhirnya, pencarian kehidupan cerdas di luar angkasa masih jauh dari selesai. Gelombang radio misterius, sinyal-sinyal tak terjawab, dan upaya-upaya penelitian yang terus berlanjut mengingatkan kita bahwa kita baru menggores permukaan dari suatu misteri yang jauh lebih besar. Alam semesta ini begitu luas dan penuh kemungkinan, mungkin lebih banyak dari yang bisa kita pahami sekarang. Pencarian yang terus berlanjut, teknologi baru dan kemajuan teleskop. Seiring dengan perkembangan teknologi, pencarian sinyal alien semakin melibatkan alat-alat canggih yang memungkinkan kita untuk mendeteksi fenomena yang sebelumnya mustahil untuk diamati. Teleskop radio, yang digunakan oleh proyek-proyek seperti SETI, telah berkembang pesat selama beberapa dekade. Namun, semakin banyak peneliti dan ilmuwan menyadari bahwa pencarian sinyal dari peradaban cerdas memerlukan lebih dari sekadar mendengarkan gelombang radio biasa. Salah satu perkembangan terbaru yang sangat menjanjikan dalam pencarian sinyal alien adalah teleskop radio besar, seperti Square Kilometre Array, SKA, sebuah jaringan teleskop radio yang sedang dibangun di Australia dan Afrika Selatan. Teleskop ini, setelah selesai, akan menjadi yang terbesar di dunia dan memiliki kemampuan untuk mendeteksi sinyal dalam spektrum frekuensi yang sangat luas. Dengan kemampuan untuk mengumpulkan data dalam skala yang belum pernah tercapai sebelumnya, SKA memiliki potensi besar untuk mengidentifikasi sinyal yang bisa saja datang dari peradaban luar angkasa yang sangat jauh. Selain itu, para ilmuwan juga semakin mempertimbangkan pencarian sinyal optik atau laser yang jauh lebih terfokus daripada gelombang radio. Laser inframerah, misalnya, bisa sangat kuat dan sangat terfokus, membuatnya ideal untuk transmisi jarak jauh dalam ruang angkasa. Para ilmuwan mulai memikirkan bahwa mungkin saja peradaban alien memilih untuk menggunakan teknologi ini karena laser memiliki keuntungan efisiensi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan gelombang radio. Namun, meskipun teknologi seperti SKA dan teleskop optik semakin canggih, tantangannya tetap sama. Ruang angkasa adalah tempat yang sangat besar dan kita hanya dapat mendeteksi sebagian kecil dari apa yang ada di sana. Bahkan dengan alat-alat tercanggih sekalipun, kita hanya dapat mendeteksi sinyal yang berada dalam jangkauan dan dalam frekuensi yang kita pahami. Mungkin ada cara komunikasi lain yang lebih canggih, atau bahkan bentuk kehidupan yang sangat berbeda dengan apa yang kita harapkan. Sinyal dari peradaban alien, teori dan spekulasi. Pencarian kehidupan cerdas di luar angkasa adalah salah satu misteri terbesar yang pernah dihadapi umat manusia. Dengan luasnya alam semesta yang tak terbayangkan, kemungkinan bahwa kehidupan serupa dengan kita mungkin tersebar di berbagai penjuru galaksi. Namun, terlepas dari banyaknya planet yang bisa mendukung kehidupan, kita masih belum menemukan bukti konkret bahwa kita bukanlah satu-satunya peradaban cerdas di alam semesta ini. Banyak ilmuwan berpendapat bahwa meskipun kehidupan mungkin umum di alam semesta,
kehidupan cerdas yang mampu mengirimkan sinyal komunikasi mungkin jauh lebih jarang. Salah satu alasan untuk ini adalah hipotesis penyaringan besar yang sudah dibahas sebelumnya. Penyaringan ini mengarah pada gagasan bahwa meskipun kehidupan bisa berkembang di banyak tempat, sebagian besar peradaban yang berkembang akan dihancurkan oleh bencana alam atau kegagalan teknologi, seperti perang nuklir atau kehancuran ekosistem. Selain itu, banyak ahli yang berpikir bahwa kita mungkin tidak mengerti cara komunikasi alien karena perbedaan teknologi yang sangat besar antara kita dan mereka. Kita mencoba untuk mendeteksi sinyal radio atau cahaya, namun peradaban luar angkasa yang lebih maju mungkin sudah mengembangkan cara-cara baru untuk berkomunikasi yang melampaui kemampuan kita saat ini. Mereka mungkin menggunakan teknologi yang jauh lebih canggih, yang bahkan belum kita bayangkan, seperti komunikasi kuantum atau bentuk gelombang elektromagnetik yang belum terdeteksi. Teori lain yang menarik adalah hipotesis komunikasi nonlinier, yang mengusulkan bahwa peradaban cerdas mungkin berkomunikasi dengan cara yang lebih kompleks, menggunakan pola-pola informasi yang sangat rumit yang tidak bisa dipahami dengan teknologi kita yang terbatas. Dalam teori ini, komunikasi alien bisa jadi lebih seperti simbol atau pola matematis yang sangat sulit untuk kita pahami tanpa perangkat yang tepat. Dengan kata lain, meskipun kita mendeteksi sinyal, kita mungkin tidak tahu cara untuk menerjemahkannya karena kita tidak memiliki kerangka pemahaman yang tepat. Kehidupan cerdas, bagaimana jika mereka ada? Jika suatu hari kita menerima sinyal yang jelas dari peradaban cerdas di luar angkasa, apa yang akan kita lakukan? Bagaimana umat manusia akan merespons sebuah penemuan yang bisa merubah pandangan kita tentang tempat kita di alam semesta? Ini bukan hanya pertanyaan ilmiah, tetapi juga sosial dan filosofis yang sangat mendalam. Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa jika kita memang menemukan sinyal atau bukti kehidupan cerdas, kita harus berhati-hati dalam mengungkapkan temuan itu ke publik. Dr. Stephen Hawking pernah mengingatkan bahwa jika kita menghubungi peradaban alien, mereka mungkin tidak memiliki niat baik, dan kita harus siap menghadapi kemungkinan pertemuan yang tidak diinginkan. Dalam pandangannya, peradaban yang cukup maju untuk melakukan perjalanan antar bintang mungkin juga memiliki teknologi yang jauh lebih superior daripada kita, dan kita bisa saja menjadi sasaran eksploitasi atau bahkan kehancuran. Namun, ada juga pandangan yang lebih optimis, seperti yang diajukan oleh Carl Sagan, yang melihat kemungkinan komunikasi dengan peradaban luar angkasa sebagai peluang untuk belajar dan berkembang. Menurutnya, jika peradaban alien mampu mengembangkan teknologi untuk mengirimkan sinyal ke kita, itu menunjukkan bahwa mereka telah melewati banyak tantangan dan ancaman, dan bisa jadi mereka memiliki kebijaksanaan yang jauh melampaui kita. Banyak yang berpendapat bahwa komunikasi dengan alien, jika terjadi, akan membuka era baru bagi umat manusia. Dengan berbagi pengetahuan, kita mungkin bisa mengatasi berbagai masalah besar di bumi, seperti perubahan iklim, krisis energi, dan masalah sosial. Alien yang lebih maju mungkin memiliki wawasan yang bisa menginspirasi kita untuk menemukan solusi yang lebih baik bagi masa depan kita. Pencarian yang tidak pernah berakhir. Pada akhirnya, pencarian sinyal alien mungkin adalah salah satu usaha terbesar dan paling menarik dalam sejarah ilmu pengetahuan. Setiap sinyal yang kita deteksi, baik itu signal atau fenomena lainnya, memberikan kita kesempatan untuk lebih memahami alam semesta dan tempat kita di dalamnya. Namun, meskipun kita belum menemukan bukti yang pasti, pencarian ini bukanlah usaha sia-sia. Setiap langkah yang kita ambil dalam mencari kehidupan di luar bumi juga membuka wawasan baru tentang fisika, teknologi, dan bahkan filosofi kita sendiri. Bahkan jika kita tidak pernah menemukan sinyal dari peradaban alien, pencarian ini telah menginspirasi generasi-generasi ilmuwan dan peneliti yang terus berusaha mencari jawaban atas pertanyaan yang satu ini. Apakah kita sendirian? Keberhasilan dalam pencarian ini mungkin tidak terletak pada penemuan langsung dari kehidupan cerdas di luar angkasa,
tetapi pada pemahaman yang lebih dalam tentang alam semesta kita dan kemampuan kita untuk bertanya, mengeksplorasi, dan belajar dari apa yang kita temui. Gelombang radio yang datang dari luar angkasa, sinyal yang misterius dan belum terjawab, adalah bagian dari perjalanan panjang kita untuk menemukan tempat kita di kosmos yang luas ini.